Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fauziansyah, tempat tanggal lahir Cintaraja, 21 Januari 1983. Saudara kandung 6 orang, saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Jadi saya bekerja di Universitas Sains Cunyadin di Prodi Agroteknologi, dan saat ini saya mengampu mata kuliah organisme pengganggu tanaman. Ini saya ingin menerangkan rancangan pembelajaran semester di mana capaian pembelajaran lulusan program studi agroteknologi yaitu sikap yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan ilmu pertanian berdasarkan agama, moral, dan etika. Tiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Empat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Keterampilan umum yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pembangunan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai ilmu pengetahuan. Yang kedua, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan atau kritik, menyusun deskriptif sensitif hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus pada mahasiswa kita harapkan yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian dan arti penting organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penggolongan organisme pengganggu tanaman, bioekologi, dan gejala serangan dari organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan organisme pengganggu tanaman dengan tanaman serta intensitas serangan. Yang keempat, mampu menjelaskan dan prinsip dasar pengendalian dari masing-masing organisme pengganggu tanaman. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mahasiswa di mata kuliah organisme pengganggu tanaman, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan arti penting organisme pengganggu tanaman dan konsep menyangkut keberadaan organisme pengganggu tanaman. Kedua, menjelaskan pengelompokan hama dan lingkungan. Ketiga, menjelaskan dinamika populasi hama. Empat, menjelaskan ciri-ciri hama, serangga, tipe, alat, mulut, dan gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama pada tanaman. Kelima, menjelaskan penetapan arah keseimbangan umum dan gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama pada tanaman. Keenam, menjelaskan menetapkan arah keseimbangan umum, ambang ekonomi, ambang luka,
dan pendugaan kehilangan hasil. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan metode pengendalian hama dan menciptakan pengendalian dan konsep integritas crop management. 8. Menjelaskan tentang latar belakang konsep PHT, dasar PHT, dan sistem monitoring dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman. 9. Menjelaskan penyakit tanaman, sejarah dari perkembangan penyakit, istilah-istilah penyakit dalam fitopatologi, dan kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit tanaman. 11. Menjelaskan tentang konsep terjadinya epidemi, gejala, dan tanda penyakit yang disebabkan oleh faktor abiotik dan biotik. 12. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengendalian penyakit tanaman, pengendalian dengan peraturan karantina secara mekanis, fisik, kultur teknis, hayati, kimia, dan terpadu. Ke-12. Menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu gulma di dunia, karakteristik yang dimiliki oleh gulma, dan klasifikasi gulma. Ke-13. Menjelaskan tentang metode pencegahan dan pengelolaan gulma. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Pada mata kuliah organisme pengganggu tanaman ini, mahasiswa belajar tentang konsep pengendalian hama terpadu, sejarah penyakit tumbuhan, dan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh penyakit tanaman, patogenesis, simptomatologi, dan penyebab penyakit, infeksi, patogen, dan mendiagnosis penyakit tanaman dengan metode dari Postulakos. Pengelolaan penyakit tanaman, gulma, karakteristik dan klasifikasi gulma, bioekologi gulma, identifikasi dan analisis vegetasi gulma, dan pengelolaan gulma. Hasil dari mata kuliah ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan mahasiswa tentang hama, penyakit, dan gulma, dan sebagai bahan awal bekal untuk melakukan budidaya tanaman dan acuan bahan penelitian. Bahan kajian pokok dan pembahasan: yang pertama, menjelaskan organisme pengganggu tanaman dan kelompok hama tanaman. Kedua, menjelaskan tentang biologi hama. Ketiga, menjelaskan tentang aspek ekonomi dalam pengendalian hama. Keempat, menjelaskan metode pengendalian hama dan konsep pengendalian hama terpadu. Kelima, menjelaskan tentang sejarah penyakit tumbuhan dan kerugian yang diakibatkan oleh penyakit tanaman. 6. Menjelaskan tentang patogenesis, simptomatologi, dan penyebab penyakit. 7. Menjelaskan tentang infeksi, patogen. 8. Menjelaskan tentang mendiagnosis penyakit tanaman, metode dari Postulakos. 9. Menjelaskan tentang pengelolaan penyakit tanaman. 10. Menjelaskan tentang gulma, karakteristik, dan klasifikasi. 11. Menjelaskan tentang bioekologi gulma. 12. Menjelaskan tentang identifikasi dan analisis vegetasi gulma. 13. Menjelaskan tentang pengelolaan gulma. Demikian hasil rancangan pembelajaran dari mata kuliah organisme pengganggu tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dari mata kuliah organisme pengganggu tanaman, pertemuan ketiga yang berjudul pengendalian hama. Sini kita lihat prinsip dari pengendalian hama dan tujuannya itu
mengupayakan agar populasi tidak menimbulkan kerugian melalui cara pengendalian kerugian yang efektif, menguntungkan dan aman terhadap lingkungan. Nah, di sini tujuan dari pengendalian itu sendiri lebih dari pengelolaan hama, bukan membasmi. Jadi apabila hama itu sudah mencapai di atas ambang ekonomi, baru kita lakukan pengendalian, yaitu dengan proaktif untuk upaya menekan perkembangan hama agar populasi tetap di bawah ambang ekonomi. Itu proaktif kita dalam mengendalikan hama, jadi bukan membasmi hama. Ini reaktif upaya menekan perkembangan hama agar populasinya kembali di bawah ambang ekonomi. Dapat kita lihat dari grafik atau kurva pada umumnya berupa pengendalian kimiawi. Dapat kita lihat juga cara pengendalian hama. Yang pertama itu pengendalian hama dengan peraturan perundang-undangan atau karantina, di mana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan pertanian dan pengendalian hama. Karantina di Dinas dan Pengawasan Lalu Lintas Manusia, Hewan dan Tumbuhan antar daerah atau antar pulau. Untuk hewan dan tumbuhan, karantina di karantina pertanian. Apa kita lihat di sejarah, suatu kapal tidak boleh berlabuh karena awak kapal terserang wabah penyakit dan mereka ditahan selama 40 hari. Jadi itu tadi, apabila ada masuk barang-barang dari luar, sebelum dia dibawa atau diambil oleh pemiliknya, dia harus dikarantina terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit atau terbawaannya hama dari daerah lain. Tindakan dari karantina itu sendiri itu perlakuan pestisida, pelarangan masuk, itu pemusnahan eradikasi atau sertifikasi. Itu keterangannya membuktikan bahwa tanaman, hewan tersebut sehat sehingga dapat dibudidayakan, diternakkan dan dapat keluar atau dimasukkan dari dan ke daerah atau negara lain. Jadi dari semua bahan-bahan pertanian, boleh juga dari luar masuk ke daerah kita. Jadi sebelum adanya izin untuk dikembangbiakan di daerah kita, itu harus dilakukan karantina, tindakan awal. Yang kedua itu pengendalian hama pengganggu dengan bercocok tanam atau kultur teknis. Jadi itu pengolahan pengerjaan tanah. Yang pertama, yaitu tujuannya terhadap hama yang dalam siklus hidup mempunyai fase di dalam tanah. Contohnya itu larva famili Scarabeidae, larva pengerek batang putih pada pangkal padi yang berdiapos. Jadi ada peristirahatan dari larva kutu putih itu. Jadi dengan adanya bercocok tanam, tidak saling menyambung dari musim ke musim, ada pergantian varietas. Itu bisa menghentikan larva dari kutu putih atau dikenal dengan pengerek batang. Yang kedua, sanitasi atau pembersihan lahan terhadap sisa tanaman terdahulu atau gulmanya, pencabutan tanaman yang terserang. Itu salah satu dari kegiatan sanitasi. Nah, itu termasuk dalam
golongan kultur teknis juga. Pencabutan tanaman yang terserang. Selanjutnya pemupukan itu pemupukan yang berimbang, yaitu pemupukan yang dengan kebutuhan tanaman antara N, P, dan K dan unsur-unsur mikro tanaman sehat tahan serangan hama. Jadi dengan pupuk yang berimbang kita bisa memaksimalkan pengendalian hama. Jadi hama tadi tidak mudah dalam menyerang si tanaman. Yang terakhir itu ada pengairan atau irigasi secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi secara langsung itu dengan ada pengairan irigasi, hama seperti hama-hama kutu putih atau hama penggeret batang itu akan terbawa oleh irigasi atau pengairan air irigasi atau pengairan. Secara tidak langsungnya itu perubahan iklim mikro terutama RH-nya. Jadi dengan adanya pengairan yang baik kita bisa memudahkan kita untuk mengendalikan hama. Tujuan untuk membatasi perkembangan serangan hama, contohnya itu dari pengendalian walang sangit padi. Kita ketahui walang sangit itu menyerang tanaman padi pada saat padi baru mengeluarkan malai. Pada saat itulah walang sangit menyerang malai padi. Apabila kita menanam tanaman padi ini serentak, jadi ada satuan luas serangan hama terhadap tanaman kita. Jadi hama tidak terfokus dalam satu lahan, tapi dalam satu hamparan luas. Jadi cakupan luasnya tadi terpenuhi. Karena apa? Karena menanam tanaman yang serentak tadi. Dalam satu musim dia menanam dengan serentak, makanya si hama tidak terfokus dalam satu tempat. Itu. Ini Pak. Bagaimana cara petani mengendalikan hama walang sangit? Apakah menggunakan cara alami atau menggunakan bahan kimia? Baik, kita jawab. Kita bicara walang sangit, berarti kita membicarakan suatu kehidupan di hama, di mana tadi sudah sedikit tentang menanam tanaman serempak di tanaman padi di satu hamparan. Jadi dengan siklus penyerangan dari walang sangit itu sendiri kita ketahui dia menyerang di bagian malai padi yang baru keluar. Jadi ada sifat dari hama walang sangit. Jadi dia menusuk dan mengisap. Jadi belajar dari itu kita memilih cara pengendalian. Di sini kalau di pemerintah kita sudah menganjurkan itu pengendalian itu secara terpadu, secara terpadu, jadi tidak langsung bertindak menggunakan cara penanganan desa, yaitu menanam tanaman serentak. Itu salah satu dari pengendalian hama juga, supaya apa? Hama ini dari pengertian yang kita kepentingan kita dalam budidaya tanaman. Jadi setelah kepentingan kita itu terlaksana, ada pengganggu, makanya dia kita sebut hama. Jadi pengendalian di sini bisa menggunakan tanaman serentak. Setelah itu perangkap. Terakhir, apabila dia sudah di atas angka ekonomi tidak terkendali lagi, baru kita menggunakan kimiawi dengan insektisida. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Sejauh mana peran pemerintah dalam melakukan pandemi?
peran pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan karantina itu sudah terstruktur dari dinas karantina, dari desa, kota, itu sudah ada yang namanya surat penyurat, maksudnya surat keterangan bahwasanya tanaman aman dan ini sehat, baru tanaman itu bisa dibawa. Setelah dibawa pun melewati dari petugas karantina, itu ada yang namanya karantina tanaman yang berlaku sebelum dia ditanam di lahan kita. Itu ada karantina 40 hari digunakan untuk pemerintah dalam melaksanakan karantina itu sendiri. Karantina itu di semua ini tidak hanya tentang hama, dia lebih ke tanaman, hewan, manusia. Apabila dia dari luar, bisa dia harus ada karantina. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, new normal, itu hal-hal seperti itu lebih tepat lagi dalam pelaksanaan atau apalagi dari karantina itu sendiri. Tidak harus sama semua tanaman, manusia, hewan itu harus